teman-teman. Ayo kita lebih mengenal tentang disabilitas intelektual pada anak. Nah, apakah teman-teman mengetahui ternyata jumlah kasus disabilitas intelektual di Indonesia terdapat sekitar 2 juta kasus per tahunnya? Nah, apakah teman-teman tahu apa disabilitas intelektual itu? Jadi, menurut Asosiasi Psikiater Amerika menjelaskan bahwa disabilitas intelektual adalah suatu kelainan perkembangan saraf pada otak yang terjadi di awal masa perkembangan. Gangguan ini mengakibatkan kegagalan dalam fungsi sosial, personal, akademik, dan fungsi kerja. Sebenarnya, apa sih penyebab disabilitas intelektual tersebut? Nah, jadi ada 2 faktor utama penyebab disabilitas intelektual, yaitu faktor non-biologis dan faktor biologis. Faktor non-biologis disebabkan oleh kemiskinan, sedangkan faktor biologis terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu genetik atau keturunan, yaitu kelainan gen dari orang tua dan mutasi gen. Yang kedua, prenatal. Nah, gangguan perkembangan selama kehamilan yang disebabkan oleh alkohol, obat-obatan, dan infeksi rubella. Yang ketiga yaitu perinatal. Bayi yang kekurangan oksigen ketika lahir atau hipoksia, bayi yang lahir prematur, dan cedera pada otak bayi. Yang keempat adalah postnatal, yaitu anak yang terkena penyakit campak, meningitis, kekurangan nutrisi, keracunan timbal, dan perawatan kesehatan yang kurang. Berdasarkan skala Binet, kategori disabilitas intelektual dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mild atau ringan, dengan IQ yang berkisar antara 52 hingga 68. Yang kedua yaitu moderat atau sedang, di mana IQ-nya berkisar antara 36 hingga 51. Yang ketiga yaitu severe atau berat, di mana IQ-nya berkisar antara 19 hingga 32. Yang keempat yaitu profound atau sangat berat, di mana IQ-nya kurang dari 19. Berdasarkan DSM-5, terdapat 3 karakteristik disabilitas intelektual. Yang pertama, defisit dalam fungsi intelektual, seperti penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, pemikiran abstrak, penilaian, pembelajaran akademis, dan belajar dari pengalaman. Yang kedua yaitu defisit dalam fungsi adaptif, yang mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi standar perkembangan dan sosial budaya untuk kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosial. Tanpa dukungan berkelanjutan, batas defisit adaptif berfungsi dalam satu atau lebih aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti berkomunikasi, partisipasi sosial, dan kehidupan mandiri. Nah, hal ini pun juga terjadi di berbagai lingkungan, seperti di rumah, di sekolah, pada saat di pekerjaan, dan dalam lingkungan bermasyarakat. Yang ketiga, onset defisit intelektual dan adaptif selama periode perkembangan. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua atau keluarga bila anak menunjukkan ciri-ciri atau tanda-tanda di atas? Yang pertama, orang tua harus membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Yang keempat, mengajarkan sesuatu secara bertahap dan berulang-ulang. Yang kelima, perlu diingat nih bahwa kebutuhan biologis anak dengan disabilitas intelektual adalah sama dengan anak lainnya. Hanya saja mereka tidak mengerti bagaimana mengatasi bila rasa tersebut timbul dan apa yang harus mereka lakukan. Untuk itu, orang tua dan keluarga harus memberikan contoh tentang sikap dan nilai berperilaku yang baik kepada anak.
Nah, apakah sekarang teman-teman sudah lebih tahu tentang disabilitas intelektual? Semoga dengan video ini kita semakin sadar dan semakin mengenal lingkungan di sekitar kita. Jadi, nantikan kami di video selanjutnya ya. Dadah!